Apa kamu tahu serigala? Hewan yang sejak dulu memicu rasa takut sekaligus kagum. Tubuhnya yang ramping, bulu tebalnya seperti mantel musim dingin, dan matanya tajam seakan bisa menembus jiwa. Saat malam tiba dan lolongan mereka terdengar di kejauhan, ada sensasi yang aneh. Campuran antara rasa takut, hormat, dan kagum pada kekuatan alam. Banyak yang menganggap serigala hanyalah anjing liar yang berbahaya. Padahal, setiap sisi dari tubuh mereka adalah hasil jutaan tahun adaptasi. Kakinya yang ramping membuat mereka sanggup berlari puluhan kilometer tanpa henti. Serta indera penciuman yang bisa mencium bau mangsa dari jarak berkilometer. Telinga yang dapat menangkap suara terkecil di tengah hutan yang sunyi. Dan yang paling memikat ikatan sosial mereka yang tak tertandingi di dunia hewan. Setiap anggota kawanan bukan hanya sekadar pengikut. Mereka adalah bagian dari mesin hidup yang bergerak serempak. Ada pemimpin yang memandu arah, memastikan setiap langkah kawanan tidak sia-sia. Ada pemburu yang memastikan perut mereka selalu terisi. Berlari tanpa ragu hanya demi satu suapan yang bisa membuat kawanan bertahan. Dan ada penjaga, si mata waspada yang tidak pernah benar-benar tidur, memastikan tak ada bahaya yang bisa menyelinap tanpa ketahuan. Mereka bagaikan orkestra alam, memainkan simfoni kehidupan di mana setiap anggota mengisi perannya dengan nada yang tak tergantikan. Namun, yang sering terlupakan adalah perjalanan panjang yang membawa mereka menjadi seperti sekarang. Leluhur serigala bukanlah makhluk besar dan menakutkan, melainkan hewan kecil yang hidup menyendiri, lebih mirip rubah daripada pemburu. Butuh jutaan tahun perubahan, ratusan ribu generasi, dan tantangan tanpa henti dari alam hingga mereka berevolusi menjadi predator yang mampu menjelajahi hampir seluruh benua. Mari kita mundur jauh ke belakang, sekitar 10 juta tahun yang lalu. Di masa itu, serigala seperti yang kita kenal belum ada. Dunia saat itu terasa sangat berbeda. Hutan-hutan masih mendominasi, dipenuhi suara serangga dan burung purba. Di antara pepohonan, ada seekor makhluk mungil bernama Rujian. Tubuhnya ringan, ramping, hanya seukuran anjing kecil. Ia hidup menyendiri, berburu hewan-hewan mungil seorang diri. Cepat, lincah, tapi jauh dari kata penguasa. Perlahan, hutan yang dulu lebat mulai menghilang. Berganti dengan padang rumput luas yang seakan tak berujung. Hewan-hewan yang besar kini menguasai daratan. Rujian kecil menghadapi tantangan baru. Berburu sendirian sudah tidak cukup. Inilah titik balik, alam memaksa mereka berubah. Tubuh mereka berevolusi mulai dari kaki memanjang, memungkinkan mereka berlari lebih jauh dan lebih cepat di padang terbuka. Rahang menguat, gigi menjadi senjata yang mampu merobek daging mangsa besar. Dan yang paling luar biasa, mereka menemukan kekuatan baru yaitu kerjasama. Inilah awal terbentuknya kawanan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya hidup berdampingan, tetapi berburu bersama. Mereka mulai menggunakan sinyal tubuh, lolongan, dan geraman sebagai bahasa. Mereka merencanakan serangan, mengepung mangsa, dan berbagi hasil buruan. Sebuah revolusi perilaku lahir, dan dari sinilah perjalanan serigala menuju kejayaan dimulai. Sekitar 2 juta tahun lalu, muncullah Canis moschbacensis. Nenek moyang langsung serigala abu-abu. Mereka lebih besar, lebih cepat, lebih pintar. Perilaku sosial mereka semakin kompleks. Perburuan semakin efisien, dan lolongan mereka mulai terdengar di seluruh dataran Eurasia. Akhirnya, dari garis keturunan inilah lahir Canis lupus. Predator paling sukses di belahan bumi utara. Mereka menguasai hutan, padang salju, hingga pegunungan.
Serigala bukan lagi makhluk mungil yang bertahan sendirian. Mereka kini menjadi simbol kerjasama, kekuatan, dan ketangguhan alam itu sendiri. Serigala bukan sekadar predator. Mereka adalah arsitek alam, pengatur lalu lintas kehidupan di hutan dan padang rumput. Saat mereka hilang, rantai makanan jadi timpang. Dan ketika rantai itu goyah, seluruh ekosistem ikut bergetar. Contoh paling terkenal terjadi di Yellowstone, Amerika Serikat. Pada awal tahun 1920, manusia menganggap serigala musuh. Mereka diburu habis demi melindungi ternak. Hasilnya, populasi rusa melonjak tanpa kendali. Dengan tak ada lagi yang memburu mereka, kawanan rusa merajalela. Mereka memakan setiap tunas pohon muda di sepanjang lembah dan tepi sungai. Perlahan hutan meranggas, rumput jarang tumbuh, tanah terbuka. Sungai kehilangan penahan alami, erosi terjadi di mana-mana. Tanah longsor makin sering, dan banyak hewan lain ikut terpinggirkan. Burung-burung yang dulu bersarang di pohon pergi. Berang-berang menghilang karena tak ada kayu untuk membuat bendungan. Daerah Yellowstone kehilangan nadinya. Namun semua berubah pada tahun 1995 ketika manusia memutuskan membawa serigala kembali. Hanya beberapa ekor yang dilepaskan, tetapi efeknya luar biasa. Rusa-rusa menjadi lebih berhati-hati, mereka tak lagi berlama-lama di padang terbuka. Tunas-tunas pohon tumbuh lagi, hutan mulai hijau, dan perlahan burung kembali datang. Beberapa tahun kemudian, berang-berang pun kembali. Mereka membangun bendungan, menciptakan kolam yang jadi rumah bagi ikan, katak, dan serangga air. Hadirnya predator juga membuat coyote lebih sedikit, memberi peluang kelinci dan tikus untuk berkembang. Rantai kehidupan tersambung kembali. Yang paling mengejutkan, sungai pun berubah bentuk. Dengan tepi sungai dipenuhi pohon dan akar yang kuat, erosi berkurang. Semua ini terjadi hanya karena satu spesies kembali menempati perannya. Serigala membuktikan satu hal, mereka bukan monster yang harus ditakuti. Mereka adalah penjaga keseimbangan. Keberadaan mereka berarti kehidupan lain bisa ikut bernapas. Ketiadaan mereka bisa mengubah hutan menjadi tanah mati. Dan semua itu terjadi bukan dalam ratusan tahun, tapi hanya dalam hitungan dekade. Setelah tahu betapa besarnya peran mereka dalam menyelamatkan ekosistem, kamu mungkin penasaran seberapa luar biasanya makhluk ini. Bayangkan serigala bisa berlari hingga 60 km hampir secepat mobil di jalan raya. Dan mereka bukan pelari jarak pendek. Satu kawanan bisa menempuh 50 km dalam satu malam hanya untuk mengejar mangsa. Lolongan mereka, itu bukan cuma suara seram di film horor. Lolongan serigala bisa terdengar sejauh 10 km, dipakai untuk memanggil kawanan, memberi sinyal lokasi, atau menandai wilayah kekuasaan. Setiap kawanan punya dialog sendiri, sehingga anggota mereka tahu mana suara keluarga dan mana suara asing. Serigala juga punya hierarki sosial yang ketat. Pasangan alfa memimpin, tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keteladanan. Yang lain mengikuti peran masing-masing, ada penjaga, pemburu, pengasuh anak. Kawanan ini bekerja seperti organisasi dengan sistem yang rapi. Indera penciuman mereka luar biasa 100 kali lebih tajam dari manusia. Mereka bisa mencium bau darah dari jarak 2 km, bahkan mendeteksi arah datangnya angin untuk memutuskan jalur berburu. Dan yang paling keren, mereka adalah insinyur ekosistem alami. Dengan mengontrol jumlah herbivora, serigala mencegah padang rumput dari kerusakan, memberi ruang bagi hutan dan sungai untuk terus hidup. Bisa dibilang, di mana ada serigala, ada harapan bagi seluruh ekosistem. Kisah serigala di dunia modern adalah kisah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Selama ratusan tahun,
manusia memandang mereka sebagai ancaman. Di Eropa, cerita rakyat menggambarkan serigala sebagai monster yang menculik anak-anak dan memakan domba. Di Amerika, mereka dianggap hama yang harus disingkirkan demi melindungi ternak. Hasilnya adalah perburuan tanpa ampun. Racun ditebar, perangkap dipasang, hadiah diberikan bagi siapapun yang membawa kepala serigala. Namun manusia akhirnya mulai sadar, hilangnya serigala justru menciptakan masalah baru. Populasi rusa melonjak, hutan gundul, tanah longsor semakin sering, dan banyak satwa lain ikut lenyap. Ilmuwan mulai melihat serigala bukan sebagai musuh, tapi sebagai kunci ekosistem. Inilah awal kebangkitan mereka. Di Eropa, hukum perlindungan diberlakukan. Serigala yang dulu hanya ada di pegunungan mulai kembali ke dataran rendah. Kawanan-kawanan baru muncul di Jerman, Italia, bahkan Belanda setelah absen selama lebih dari 100 tahun. Meski begitu, kebangkitan ini rapuh. Perburuan ilegal masih menjadi ancaman. Konflik dengan peternak terus terjadi, terutama di daerah yang baru dihuni kembali oleh serigala. Hilangnya habitat akibat ekspansi manusia membuat mereka semakin terjepit. Dan setiap kali serigala muncul di dekat pemukiman, rasa takut lama muncul kembali. Masa depan mereka selalu di ujung tanduk. Apakah manusia akan mengulang kesalahan masa lalu, atau justru belajar hidup berdampingan? Kebangkitan serigala bukan akhir cerita ini, baru permulaan. Nasib mereka kini bergantung pada pilihan kita. Serigala bukan sekadar bayangan yang berlari di hutan. Mereka adalah simbol kekuatan, kerjasama, dan ketahanan. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Bahwa kita semua manusia atau serigala adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bayangkan dunia tanpa lolongan malam. Tanpa kawanan yang bergerak bersama di bawah sinar bulan. Tanpa jejak kaki yang menuntun generasi berikutnya melintasi salju dan padang rumput. Bukan hanya suara yang hilang, tapi juga denyut jantung alam itu sendiri. Serigala mengajarkan kita tentang arti keberanian untuk melindungi kawanan meski harus melawan badai. Tentang kesetiaan, tidak pernah meninggalkan anggota kelompok yang lemah atau terluka. Tentang keseimbangan, bahwa setiap makhluk punya peran dalam menjaga bumi tetap hidup. Mereka adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berarti berdiri sendiri,